Terakhir saya tutup aja Pak Ustadz, saya juga izin pamit. Terima kasih udah dikasih Siap. waktu. Semoga ilmu dari Pak Ustadz berguna buat saya, buat kita semua. Yang salah itu tentunya dari saya, yang benar hanya cuma Allah. Namun jika ada pendapat Ya. saya yang salah, tolong ditujukan mana yang salahnya. Gitu aja sih Ustadz. Terima kasih. Lain waktu kita sambung lagi Pak Ustadz. Terima kasih sekali waktunya Pak Ustadz, Yai, Pak Salam. Sebentar Pak Bison, sebenarnya yang 11 itu sudah ditunjukkan dari tadi Pak Bison. Sampean aja nggak mau nerima. Ya masa saya harus menerima azan di kuburan itu bid'ah hasanah, kan saya nggak mungkin Pak Ustadz. Iya, itu kan makanya sebenarnya bukan kami tidak menunjukkan, kami sudah menunjukkan. Kami sudah menunjukkan ini. Iya, ada ulama yang berpendapat tidak ada azan di dalam kuburan. Ada ulama yang berpendapat ada azan pada pemakaman di kuburan. Saya memilih ulama yang tidak ada azan dalam kuburan. Yang bid'ah Bang ya. Saya sepakat Bang. Ya berarti jangan dilakukan. Besok kalau jenengan menguburkan saudaranya jangan azan. Saya nggak akan azanin. Ya. Dan jangan menyalahkan ulama yang di situ mengazan. Karena memang sudah melalui jalur qiyas. Itu aja wis. Simple gitu kok. Gini. Kalau mengatakan itu bid'ah, apa itu dikatakan menyalahkan ulama yang berbeda? Kalau hasanah nggak apa-apa, bid'ah hasanah gitu nggak apa-apa, nggak jadi begini. Jadi begini, ketika menilai bahwa yang mengkiaskan itu adalah termasuk bid'ah dolalah, nah itu yang perlu dikaji. Ya semisal begini, kalau Imam Ahmad bin Hambal, misal saya contohkan, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tidak disunahkan kunut subuh. Tapi ketika ada ulama atau kiai atau ustadz yang mengatakan yang melakukan kunut subuh itu bid'ah dolalah masuk neraka, itu benar nggak ya? Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Yang ada mengatakan hanya bid'ah saja. Contoh Pak, contoh. Iya, yang ada hanya bid'ah, bukan masuk neraka. Nggak ada itu. Mereka hanya mengatakan bid'ah. Nah kalau bid'ah nggak masuk neraka, terus apa berarti? Berarti bid'ah hasanah. Yang disampaikan, dia hanya menyampaikan apa yang disampaikan Nabi, bid'ah saja. Ataupun yang disampaikan tambahan neraka itu. Ya, Nabi kan mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iya Pak, tapi mereka itu kebanyakan ceramahnya hanya bid'ah saja. Oh, bukan sesat masuk neraka, nggak ada tambahan seperti itu. Mereka hanya mengatakan bid'ah. Berarti gini Ustaz. Menurut sampean, berarti gini. Coba Pak Andi coba sih. Menurut sampean bid'ah itu sesat nggak? Bid'ah dalam syariat sesat. Lah masuk neraka nggak kalau sesat? Sesat yang memvonis masuk neraka itu hanya Allah. Siapa tahu ada amal lain. Ya iya. Nah, menurut hadis itu bid'ah itu di hadis sesat masuk neraka. Ya berarti orang yang melakukan bid'ah berarti sudah sesat. Berarti masuk neraka, tapi tidak mutlak tergantung amalannya. Iya. Kok bisa tidak mutlak itu gimana? Ada orang mengatakan yang melakukan kunut subuh. Kalau berarti ada orang yang mengatakan yang melakukan kunut subuh itu sudah bid'ah. Itu saja. Sesat nggak itu? Udah itu saja, nggak ada tambahan sesat. Kalau di hadisnya memang sesat, Pak. Malah gini loh Yai. Orang sesat kok di neraka itu kan perkataan Yai Jawas itu. Mereka hanya perkataan Nabi tuh Pak. Ya makanya kenapa kalau yang bilang bid'ah itu Wahabi menjadi trouble? Karena Wahabi tidak mau ke bid'ah hasanah. Jadi kalam itu dipahami sesuai dengan siapa yang mengucapkan dan psikologi atau alur berpikirnya yang mengucapkan Pak. Ada namanya syakul kalam. Ada korenah, itu artinya kemana. Kalau yang mengatakan bid'ah itu aswaja mungkin nggak masalah karena aswaja masih mau bid'ah hasanah. Tapi kalau Wahabi itu sudah bilang bid'ah itu trouble Pak. Pasti langsung trouble. Kenapa? Wahabi tidak mengakui bid'ah hasanah. Berarti kalau Wahabi mengatakan itu bid'ah, mafhumuhu artinya itu adalah
bid'ah, dolalah, binar. Karena Pak Habib pahamannya begitu Wahabi. Seperti itu. Nggak ada arah lain, nggak ada ke arah lain. Arahnya ya begitu. Mungkin istilahnya itu bukan bid'ah hasanah. Mereka sepakat ada, tapi penamaannya bukan bid'ah hasanah. Ada semisal kayak maslahah mursalah, masolehul mursalah seperti itu sama dengan bid'ah hasanah, tapi ada penamaan istilah atau khilaf lafzi lah. Contohnya tajwid, penamaan huruf dalam Enggak Pak, enggak Al-Qur'an. lafzi ini usul ini. Ini usul prinsip ini. Kalau masalah bid'ah ini prinsip Pak, bukan lafzi ini. Ya seperti itulah. Tapi kan dari Syafi'iyah itu lebih kekal ke bid'ah hasanah. Iya. Oke, Boleh saya simpulkan. boleh. Oke, sebentar. Saya simpulkan lagi. Kesimpulannya adalah terkait adzan di kuburan itu ulaf. Syafi'iyah sendiri hilaf. Ada yang mengatakan itu sunnah karena dikiaskan dengan adzan baru melahirkan. Ada yang mengatakan itu tidak sunnah. Nah, yang mengatakan itu tidak sunnah ya sudah, jangan melakukan. Tapi dalam adab bermadhab la yungkaru al-mukhtalafah. Maksudnya la yungkaru al-mukhtalafah itu bagaimana tidak boleh memvonis sesat kepada orang yang punya hasil ijtihad lain. Wahabi itu sebenarnya trouble-nya bukan karena beda pendapat Pak, tapi karena memvonis sesat kepada yang tidak sama dengan pemahamannya. Itu yang sesatnya Wahabi itu situ. Bukan karena semisal begini, Wahabi tidak maulid, nggak apa-apa. Wahabi tidak talent, nggak apa-apa. Oh itu bebas saja. Tapi yang trouble bukan di situnya, gitu loh. Makanya tadi saya ngomong Pak Bison, kalau jenengan menganggap adzan itu tidak sunnah ya sudah jangan. Tapi saya berpesan jangan mensesatkan orang yang adzan ketika menguburkan karena tidak ada dalilnya. Sudah selesai. Satu Ustadz, ini dicatat ya, perkataan kita kan dicatat Ustadz, dan kita harus pertanggungjawabkan. Kalau menurut Ustadz sendiri, Ustadz pro yang dimakamkan dengan azan atau pro dengan ulama atau ajaran Nabi yang pada saat dimakamkan tidak diazankan? Ustadz lebih milih yang mana tuh? Ini kita dicatat Ustadz, dicatat apa yang kita sampaikan. Bahkan kalau Ustadz sampaikan ini terus nanti kedengar sama yang lain-lain karena ini media sosial, ya itu kan akan Kalau saya sih bebas-bebas saja. lebih milih Iya. yang mana Ustadz? Lebih memilih yang stop tidak ada azan? Saya sama-sama membenarkan. Yang mengatakan tidak sunnah, Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak sunnah, ya saya benarkan. Yang ulama lain mengatakan itu sunnah juga saya benarkan. Hukum bukan abu-abu Ustadz, harus tegas Ustadz. Abu-abu itu sikap saya. Kok abu-abu gimana? Sikap saya adalah sama-sama membenarkan. Itu bukan Itu sikap saya. abu-abu Mas, itu bijaksana. Lah ya, itu sikap saya begitu. Gak ada orang yang membid'ahkan monggo, gak ada orang yang mengatakan bid'ah hasanah monggo. Salah, Seperti bukan itu. Fix. Tidak salah, saman salah. Ini bukan masalah bid'ah hasanah dan dolalah, bukan. Antara sunnah dan tidak sunnah. Itu aja. Saya malah lebih tertarik dengan apa itu la yungkaru fil mas'alah ikhtilafan, tidak boleh menyesatkan dalam perkara khilafiyah. Seperti itu. Kenapa? Saya kok merasa aneh, berarti Loh, itu kaidah itu kaidah usul fikih itu. Wah, itu sudah itu kaidahnya ulama-ulama itu. Iya, saya paham. Jadi nggak boleh lah membid'ahkan dalam masalah yang ada khilafnya seperti itu. Bukan wah gini kan repot lagi ini. Bukan masalah begitu Pak. Jadi layung karu al muhtalafai. Saya contohkan tadi begitu loh. Contoh dalam masalah kunut dan tidak kunut. Kunut subuh menurut Imam Syafi'i itu sunnah, bahkan sunnah abad. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak. Nah, kok bisa? Ya ini ranah istihad. Ranah yang dimana itu sama-sama punya dalil dan alasan. Mana yang benar? Sama-sama benar. Imam Ahmad ya benar,
Imam Syafi'i juga sama-sama benar. Iya, Karena saya paham Pak. perbedaan kayak begini ini sudah ada sejak zaman Iya, Nabi. saya paham kan ibarat tadi usul fiqh yang Ustadz sampaikan tidak boleh menyesatkan dalam masalah yang ada, dalam masalah yang dikhilafkan tidak boleh kita membid'ahkan, intinya seperti itu kan. Salah. Gini ya. Menyesatkan Gini ya. perkara fiqh. Rajis Bedi, bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu bukan hukum, pembahasannya lain. Ini kita membahas boleh melakukan dan tidak melakukan. Jadi apa yang tidak dilakukan itu jangan divonis bid'ah dulu. Bid'ah itu pembahasan lain. Jadi semisalkannya kok ini pembahasannya bid'ah lawannya haram, kan nggak nyambung itu. Bid'ah itu bukan hukum. Jadi bahasnya bid'ah di tempat lain dulu nanti. Boleh. Kita sekarang ini boleh atau tidak, khilaf atau tidak gitu. Monggo. Boleh ikut apa kalau saya menangkap jadi bahasa bid'ah itu biarkan dia menjadi kesimpulan kita pribadi, tetapi yang kita mau diskusikan di sini sebelum ke bid'ahnya, jadi saya melihat gitu, yang paling banyak mengadopsi pemahaman itu nggak didapatkan dan ditemukan khilafnya di mazahib al-arba'ah. Nah itu banyak diamalkan di mana. Nah itu yang jadi masalah. Makanya kenapa kita banyak memperingatkan. Ya ini bagian dari kepedulian kita. Ya hadisnya kan jelas. Kullu bid'atin kullu dolalatin finnar, yang kesesatan ya. Itu bagian dari kepedulian kita. Nah masalahnya tetangga kita ini banyak mengadopsi itu yang tidak ditemukan, bahkan khilaf itu tidak ditemukan di mazahib al-arba'ah. Contoh musik, rokok, haulan, banyak lagi yang diadopsi yang itu. Sebentar. Pak, saya potong di sini, Pak. Saya potong di sini, jangan panjang-panjang, Pak, karena ini waktunya sudah malam. Enggak, gini. Sampean kok bisa mengatakan haulan apa semua itu ada dalilnya, Pak. Kalau saya bacakan sampean taslim mau. Dan musik itu khilaf dari dulu, Pak. Kalau dibacakan sampean taslim nanti. Jangan sembarangan sampean. Ini yang ngawur sampean, bukan kami. Jadi kepedulian sampean itu salah. Sampean itu tidak ada ilmu kok mau peduli. Perbetulkan dulu sampean itu, baru peduli dengan orang lain. Haul itu hadisnya sahih, Pak. Sampean jangan main-main dengan haul, Pak. Iya. Monggo ya. Iya, Pak. Jadi begini ya, si Surya. Ya sama kita itu. Kenapa kita bahas kayak begini tiap malam? Karena kita ini peduli sama Wahabi. Saya kasihan sama Wahabi. Makanya ini saya peringatkan terus. Ya sama, kita juga kasihan melihat sampean-sampean ini. Kok pemahamannya kok lucu, kok kacau. Makanya kita peringatkan terus agar kembali kepada pemahaman ulama salah, baik madhab, baik itu madhab qauli atau madhab manhajinya. Kalau pemahaman saya yang mengikuti azan dimakamkannya mayat tidak pakai azan sesuai dengan Pak Bison, jangan azan saja Pak Bison, karena ini umum Pak Bison. Yang kawan Pak Bison tadi itu sudah salah kaprah, itu sudah parah itu. Sampai haul itu dikatakan tidak ada khilaf, padahal itu ada dalilnya haul itu, Pak. Itu parah itu, Pak. Tidak bisa ditoleransi itu. Dia ingkar hadis itu, Pak. Ingkar hadis itu boleh jadi kafir. Dalilnya itu apa? Dalilnya itu berangkat dari kias. Kias yang mana? Itu jelas di masa setahunnya, Pak. Sampean jangan bilang gitu, Pak. Kalau seandainya kias berarti ada khilaf di situ. Sampean itu parah itu. Oh. Nah itu tadi malah gemblung. Kita masuk dalam khilaf. Betul. Khilaf di mana, Pak? Betul. Dalam kias di mana, Pak? Coba bacakan dalilnya. Dalam ibadah itu. Coba bacakan dalilnya, Pak. Dalam kiasnya dari mana? Betul, kita coba bacakan dalilnya, kiasnya dari mana?
Pak, bacakan dalilnya. Sampean pertama sampean mengatakan tidak ada dalil. Sekarang mengatakan kias. Bacakan dalilnya, Pak. Kita simak sama-sama, Pak. Bang Aris, buka ibarahnya, saya yang baca biar jelas. Mawing bisa moco Mungkin, diwatakan ada. wah kalau saya Wahabi yang hebat cuy. Maksudnya gini, kadang ada ibarah atau dalil umum itu diambil, dicomot, dijadikan ibadah yang khusus. Enggak, yang Umum haul itu khusus, dijadikan Pak. ibadah Bukan yang khusus umum, itu Pak. banyak. Sekarang dibuka dalilnya, Pak. Saya minta pertanggungjawabannya, makanya Pak. Biar tidak mana ini sudah malam, Pak. Dibuka ke Pak Aris pertama mengakui tidak ada hilaf, tidak ada dalil, sekarang mengakui ada dalil hilaf. Dibuka, kita kaji sama-sama, Pak. Kalau sampean nggak mampu buka, nanti hostnya buka atau saya buka, tapi syarat sampean taslim, Pak. Tobat sampean dari Wahabi, Pak. Ayo, Ya, Pak, silakan buka dalil haula. Berarti berani taslim sampean. Ada saya Bang, tenang. Ya taslim kalau itu betul-betul sok. Tobat ya, tobat dari Wahabi ya. Dalilnya apa? Apa hadis atau Hadis lah, Pak. ayo Bang Aris. Oh hadis. Siapa yang mau buka ini? Kayak gimana Bang bunyinya? Sebentar. Kita ini hostnya mau buka. Kalau hostnya nggak buka, saya buka nanti. Tapi satu syarat ya, Pak Aris Ambu harus taslim ini. Memalukan Wahabi saja. Haul dengan mulutan itu sama ya? Waduh, sampean itu Pak. Haul haul orang mati. Enggak, haul itu kalau orang mati, kalau mulutan itu baru lahir. Iya. Saya paham. Nanti hadisnya kayak gimana sih? Saya mau lihat juga. Pak Ustadz Surya. Siap. Iya. Pak Ustadz Iya, Surya. Pak Husen. Iya. Iya. Ini udah malam banget buat saya. Udah malam banget buat saya ini, mohon maaf banget ini saya izin pamit. Nanti tetap saya ikut diskusi dari YouTube-nya aja. Mohon maaf banget ini Pak Bapak-bapak, Pak Ustadz yang lain, Pak Subaidi, Pak Aris, Pak Ustadz Andi, Mas Diji, Pak Ustadz Yai Ali ya, atau Yai apa ya, Yai Mansum apa ya? Iya, mohon maaf ini. Udah malam sekali saya pengen izin turun ya Pak Ustadz ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Yai. Yai Masan sudah jumpa dah? Atau saya bacakan dulu? Monggo jenengan. Sebentar ya. Ya. Karena nyari kacamata ini saya ya. Ini demi Wahabi mau tobat ini saya rela-relakan ini. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. An Muhammad bin Ibrahim At-Tamimi qala kana nabi ya'ti kubur syuhadai inda ra'sil haul fayaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma ubaddar qala wa kana Abu Bakrin wa Umar wa Utsman yaf'aluna dzalik. Ini hadisnya cocok sekali ini. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Tamimi, ia berkata Nabi SAW mendatangi kuburan syuhada tiap awal tahun dan beliau bersabda, salam damai bagi kalian atas kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kalian kesudahannya itu. Ini redaksinya haul ya, inda roksi haulin. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, an Abi As-Sayyidi Malik ibni Robi atas Sa'idi qala baina nahnu inda Rasulillahi
idza ja'ahu rajulun mim bani salimatan faqala ya Rasulullah hal baqiya mim biri abawai syai'un aburuhuma bihi ba'da mautihima qala na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wal infadhu ahdihima mim ba'dihima wasilatur rahimil lati la tusallu ila bihima wa ikramu sodikihima. Ya, ketika kami bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah dan bertanya, wahai Rasulullah, masih adakah kewajiban berbakti yang aku baktikan untuk kedua orang tuaku yang telah wafat? Nabi menjawab, ya, mendoakan keduanya dan memintakan ampunan, melaksanakan janji wasiatnya, silaturahim kepada kerabat keduanya, dan memuliakan kawan kerabatnya. Itu yang kedua ini hias, yang pertama itu sudah cetor ya. Mau ditambah ya? Monggo ya. Sudah. Itu ada yang cetor lagi nanti itu yang hadis Aisyah cemburu dengan Fatimah itu. Gimana Pak Pak Arisambu? Mencari ininya, cari kevalitan riwayat itu. Tunggu ya, walaupun itu sebenarnya, walaupun itu hadis umum. Kenapa hadis umum? Karena itu nggak sesuai dengan amaliyah haul yang kita saksikan pada hari ini. Itu kan beda. Ya, sekarang ini yang jadi permasalahan, yang jadi permasalahan, sampean mengatakan haul itu tidak ada dalilnya, bahkan tidak ada khilafnya, dan bahkan dari dulu tidak ada. Sekarang ini saya bawakan dalilnya. Maknanya di zaman dulu itu sudah ada. Kok sampean sekarang ngelak kemana-mana, kan lucu Pak. Itu yang jadi masalah di situ Pak. Wahabi ngamalkan hadis ini enggak? Ya, Wahabi ngamalkan hadis ini enggak, Wahabi? Jangan Wahabi ini enggak ngamalkan hadis ya. Artinya banyak sekali hadis yang ditinggalkan sama Wahabi. Sebenarnya meninggalkan tuh enggak apa-apa, host, tapi menolak atau ingkar hadis itu yang masalah, ya. Meninggalkan ya, kan nggak apa-apa ya, meninggalkan hal, tapi kalau ingkar itu kan yang masalah. Kasihan nah ya. Yang parah itu ingkar hadis ya, itu bisa kafir nanti. Obat. Ayo Bang Aris, bantah Bang Aris, cari kevalidannya Bang Aris. Jadi sebenarnya pertarungannya itu seperti ini Pak Subedi ya. Kita penat-penat mencari dalil sampai sana kata Albani ini doif gitu kan. Kan gitu. Pertarungannya itu di situ saja sebenarnya. Pak, saya mau ya ibarat yang pertama dari An Ibrahim At-Tamimi. Itu siapa kok ada At-Tamiminya itu? Itu sahabat Nabi ya. Bentar. Dia dengar langsung dari Rasulullah katanya. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Tamimi ya. Tapi di sini redaksinya seperti itu Pak. Ini bukan sahabat Nabi kayaknya, ini sudah dipotong ini Pak. Karena ini kitab ringkasan Pak. Jadi dia bukan mendengar langsung dari Nabi lah. Iya, ini sanadnya dipotong karena ini sudah kitab ringkasan untuk amaliyah kaum kami Pak. Tapi kalau mau dipotong harusnya diletakkan ke sahabat Nabi baru ke Nabi. Gini Pak. Nah, gini Pak ya. Tradisi kita itu begini Pak. Misalkan sampean mau menulis kitab kan. Kok yang menulis itu kita belum baca isinya itu, kalau yang menulis itu sampean orangnya sikoh, orangnya soleh. Terus kita baca isinya Pak.
Tapi kok sampean walaupun menulis sanadnya sekian, ternyata sampean itu orangnya nggak berilmu dan orangnya fasik, akidahnya mujasimah. Itu kita tolak kitabnya, Pak. Tak payah kita baca dulu, Pak. Kita tolak dulu, Pak. Kita lebih bagus mengambil dari riwayat-riwayat yang lain, gitu, Pak. Itu tradisi kita, Pak. Karena seperti hadis pun begitu juga, Pak. Saya paham itu. Saya paham. Tapi yang Bapak sampaikan itu dari Ibrahim At-Tamimi, dari mendengar dari Rasulullah, yang saya dengar seperti itu, Pak. Makanya saya tanya, kok bisa, siapa itu Ibrahim At-Tamimi? Dari bukan mendengar an Muhammad ibn Ibrahim At-Tamimi qala kana nabi. Maksudnya di sini kan jelas dari Muhammad Ibrahim At-Tamimi qala telah berkata bahwasanya, kan gitu kan, Nabi mendatangi kuburan syuhada tiap awal tahun. Bukan saya mengatakan mendengar dari Nabi, Pak. Maaf. Itu kalau boleh dicari baru itu udah di kitab hadis apa ya, Pak ya? Saya pernah dengar. Sampean cek dulu ke ini, Pak. Hujah Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Kalau sampean dalilnya di mana, ya? Bukan itu masalahnya, Masalahnya apa? Masalahnya ya tinggal sampean menyebutkan ketersambungan Ibrahim At-Tamimi ke sahabat. Itu. Siapa yang menyampaikan, Pak? Kan jelas. Kan saya sudah katakan tadi sarannya disambung. Saya kan katakan tadi. Ya udah, sampean tinggal sekarang nih, kalau hadis ini tidak valid, sampean cari redaksi alasan untuk mendoifkan hadis ini atau memalsukan hadis ini, mengatakan hadis ini palsu, Pak. Monggo, Pak. Kalau dia sudah maktu itu dalam ilmu mustalah hadis itu bagian dari tanda-tanda hadis itu. Pak, gini, Pak. Doif. Pak, doif itu masih boleh dipakai lagi, Pak. Pak, lawang sampean itu mengatakan Allah di langit itu hadisnya hadis jariyah, Pak. Ini amaliyah, Pak. Pakai hadis doif itu masih dipercaya, Pak. Dan ini matan-matan redaksi seperti ini bukan satu, Pak. Hadis-hadis tentang haul itu banyak, Pak. Ya monggo Yai menyembah hadis satu, Yai, kalau ada, Yai. Terus hadis sudah dua, Pak. Jadi gini ya, yang meriwayatkan hadis ini banyak. Ya termasuk yang meriwayatkan adalah Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ini memang sumbernya dari Imam Al-Baihaqi. Ya, di dalam kitab Dalail Al-Baihaqi. Nah, kemudian ulama-ulama yang mengomentari bahwa disunahkannya haul itu termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Kubra. Dan beberapa ulama yang lain, nanti banyak sekali. Pertanyaan saya, yang mempermasalahkan haul ini siapa? Ulama mana? Coba saya tanya. Nah, ini haulnya ini tidak amaliyah. Jangan kesana dulu. Coba, yang mempermasalahkan haul itu ulama mana? Jawab asal kamu. Jadi kalau jadi gini. Coba saya baca ya. Coba saya baca dulu. Di dalam kitab Fatawi Al-Kubra bahwa Dikro yaumil wafati li badil auliya wal ulama mimma la yanhahu asyari'ah al-hurra. Ya, bahwa memperingati wafatnya sebagian ulama atau sebagian para wali Allah itu adalah hal yang tidak dilarang dalam agama. Dan di sana ini dalam kitab Fatawi Al-Kubra, dan di sana itu memuat ala salah sati umurin.
Yang pertama minha ziaratul kubur wa tasadduqu bil ma'kul wal masarib. Ya, wa minha qiraatul Quran wal wa'di adini. Wah, terus mawaqat ayat karufi'i manaqibul mutawaffa dan seterusnya. Memang banyak rangkaian isinya ini. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu ulama yang lahir jauh sebelum Wahabi lahir. Sudah ada Pak tradisi haul itu kayak begitu. Isinya apa? Ziarah kubur, sedekah makan. Ya. Terus kemudian sebentar. Ziarah kubur, sedekah makan, baca Quran. Kemudian ada mau itu hasanah di sana. Itu isi dari haul. Nah, terus haul hari ini yang sampean permasalahkan itu pertama di sisi apanya? Terus yang kedua, yang melarang haul kayak begini ini siapa? Ulama siapa? Dan haul yang benar itu kayak apa? Itu juga menurut ulama siapa? Coba sampean jelaskan. Iya. Kalau gini, saya tadi katakan Enggak, menurut ulama siapa? Menurut ulama siapa? Sampean enggak usah menjelaskan. Sampean enggak usah menjelaskan. Ada ulama A bilang begini, coba. Ada enggak? Ini masalah, ini tunggu dulu. Jangan enggak bisa seperti itu. Ada enggak? Saya mengatakan gini. Biar enggak terlalu panjang ini, biar tidak terlalu panjang. Ada enggak nanti sampean membawa referensi bahwa haul ini terlarang? Ada enggak? Jadi sampean siap enggak referensinya? Sampean siap enggak? Tunggu dulu, kita posisikan dulu. Enggak, Posisikan begini. dulu amaliannya. Sampean gini, sampean jawab aja. Saya siap atau enggak siap? Kalau sampean jawab enggak siap ya enggak apa-apa, nanti sampean terangkan. Oh, saya siap, nanti saya datangkan. Sampean siap, ada enggak sampean bawa referensi nanti? Iya, siap.